Jadi kita berangkat dari tahapan ethical hacking dan black hacking ya. Jadi kalau tahapan ethical hacking, jadi tentu yang namanya hacking itu pasti kita berangkat dari yang namanya information gathering ya. Jadi apa itu information gathering ya? Information gathering itu mudahnya pengumpulan informasi. Jadi atau biasa kita sebut dengan istilah pengintaian ya, pengintaian, memata-matai gitu. Nah, jadi information gathering ini ada dua cara, ada yang menggunakan pendekatan direct dan non direct. Sini ketukar, saya mulai dari yang non direct dulu, baru yang direct. Nah, bedanya antara yang direct dengan yang non direct ini bagaimana? Kalau yang non direct ini cenderung tidak berinteraksi dengan target secara langsung. Jadi yang dilakukan aktor di sini, dia akan melakukan pengumpulan informasi dari external resource ya, dari external resource. Contohnya apa? Internet gitu. Misalkan dalam hal ini kita menggunakan internet, sosial media, search engine, ya. Misalkan LinkedIn, ya banyak ya, Facebook, Instagram, ya dan lain-lain ya. Jadi bisa jadi ada informasi sensitif yang terekspos di sana gitu, yang kita nggak tahu. Nah, ini yang selanjutnya digunakan oleh attacker untuk mendapatkan akses atau mendapatkan informasi yang berharga di internal organisasi kita. Jadi kalau pernah dengar kasusnya PDN ya, Pusat Data Nasional, itu kan ada akses ke VPN, ternyata terekspos di Scribe. Nah, jadi hati-hati tuh. Di Scribe itu kan kadang kalau kita mau download e-book kita harus upload dulu kan? Iya. Saya sistemnya barter gitu. Bisa jadi ya mungkin ada kesalahan dari internal upload, ternyata itu informasi yang sensitif, informasi kredensial, informasi yang memberikan akses ke dalam network. Nah, jadi yang pendekatan non direct ini dia cenderung lebih secure. Kenapa? Kenapa saya katakan dia cenderung lebih secure? Karena tidak ada proses interaksi, tidak ada engagement ya. Tidak ada engagement. Nggak ada engagement dengan target karena proses interaksi terjadi secara tidak langsung ya. Jadi kalau saya bisa menggambarkan ya, misalkan ini aktor ya, dia ini target, maka kita terhubung melalui suatu medium. Ini perantara ini bisa proxy, bisa. Jadi interaksi itu nggak terjadi secara langsung, tapi melalui pihak ketiga. Jadi target mengetahuinya ya ini, bukan aktornya secara langsung gitu. Ya, ini tidak ada interaksi. Sedangkan kalau yang direct dia cenderung ada interaksi secara langsung. Misalkan kita melakukan proses scanning, ini kan direct. Kalau yang pendekatan pertama ini biasa kita menggunakan cara OSINT ya, Open Source Intelligence ya. Lebih secure karena tidak berinteraksi secara langsung. Umumnya untuk melakukan OSINT
melakukan non direct information gathering, aktor biasanya menggunakan metode yang kita sebut dengan OSINT ya, Open Source Intelligence. Jadi banyak sekali toolsnya ya, bisa Sodan, Chansys, kemudian Google Door, The Harvester ya. Nanti kita demo lah ya. Nanti kita coba mendemonstrasikan tools-tools ini. Kemudian jadi agar proses pengumpulan informasi ini menjadi lebih tertarget, agar proses hacking ini menjadi lebih tertarget ya, kadang kita jangan ceroboh gitu. Ya, karena kan yang interaksi langsung ini kan kita lihat dia rawan gitu. Kenapa? Karena itu bisa men-trigger adanya potensi serangan yang bisa terjadi di dalam server. Oh ini ada yang scanning itu kan dia mengenerate paket dengan jumlah yang banyak gitu. Jadi kalau misalkan ternyata targetnya menggunakan SOC ya, mereka pakai CM, bisa pakai tools, itu bisa kedetek itu. Oh ini ada generate paket dengan jumlah yang banyak. Nah, jadi agar hasil proses direct information gathering ini lebih akurat, lebih terarah ya, kita mulai dari yang non direct dulu. Jadi informasi yang kita dapatkan di tahapan non direct kita gunakan lagi untuk di tahapan yang direct ya. Jadi kita nggak boleh melakukan scanning secara sembarang karena bisa memicu terjadinya bisa memicu adanya potensi serangan nih dari sisi internal. Makanya kadang kita di dalam melakukan pentest itu harus hati-hati. Kalau bisa jangan terlalu sering-sering scanning. Bisa menimbulkan wah ini ada aktivitas anomali nih di dalam network kita ini, kok ada traffic tinggi ya itu. Maka tim SOC selanjutnya nanti akan menaruh kecurigaan gitu ya. Nah, jadi yang direct ini dia cenderung apa? Cenderung dilakukan secara langsung atau butuh interaksi dari target gitu. Nah, jadi misalkan ini ya kita melakukan scanning, misalkan dengan tools Nmap misalkan ya, yang paling umum itu Nmap. Terus mungkin kita bisa menggunakan banyak ya, Nikto, dan lain-lain lah banyak. Nanti kita coba lihat ada tools apa saja di sana gitu. Jadi bedanya antara yang non direct sama yang direct. Kalau non direct di sini, non direct cenderung kurang akurat kurang akurat. Kenapa? Bisa jadi datanya sudah lama. Bisa jadi datanya sudah tidak relevan. Ya karena lama ya. Bisa jadi karena lama dan lain-lain. Sedangkan kalau yang yang direct output akurat ya, karena ada interaksi langsung. Namun potensi terdeteksi tinggi. Ya, jadi ada kelebihan dan kekurangan. Jadi ini potensi terdeteksi rendah ya. Jadi yang dikenali ya pihak ketiga, Google. Makanya kadang untuk mensiasati antara direct dan non direct itu kita bisa dengan mengcombine gitu. Ya, misalkan kita bisa dengan ini kan kalau ya ini yang kalau cara ini kan artinya kita pakai resource misalkan internet gitu.
Ini biasa kita sebut dengan pendekatan pasif ya. Passive recognition atau passive information gathering. Nah, kalau yang scanning ini bisa kita sebut dengan active information gathering. Nah, terus kita bisa hybrid. Nah, jadi misalkan saya connect ke sebuah komputer proxy. Jadi ada VPN atau ada server atau VPS atau apapun itu yang saya terhubung dulu ke sana. Terus saya pakai komputer itu untuk melakukan scanning kepada target. Ini aktor, ini proxy. Kalau yang ini kan kita cuma sekedar ngumpulin informasi dengan memanfaatkan resource dari internet. Misalnya di sini ada layanan, ini layanan, kita pakai layanan ini untuk mengumpulkan informasi. Sementara ini bukan ini langsung ke perangkatnya, langsung ke resource-nya, servernya, misalkan apa VPS-nya, VPS langsung kita pakai. Misalkan saya ke sini mungkin remote-nya lewat SSH gitu, terus saya melakukan scanning, atau mungkin saya melalui VPN, macam-macam. Nah, jadi ketika ada aktivitas scanning, loh kita di scanning ini. Tapi kok IP-nya dari India? Itu jangan langsung percaya. Bisa jadi itu aktor yang terhubung melalui server India atau server Cina atau server dari negara apapun itu baru nyeken ke kita gitu. Sehingga kita ini ada scanning ini yang nyerang kita dari luar negeri ini, belum tentu. Jadi bisa jadi memang itu adalah dari luar atau bisa jadi itu mungkin orang dari Indonesia yang pakai akses ke VPN. Negara sana ya VPN terus nyeken ke komputer kita. Nah, karena kadang ya aktor juga nggak bodoh gitu. Hacker nggak bodoh. Kalau dia langsung scanning direct seperti ini nggak ada proteksi. Nggak lewat VPN, nggak lewat proxy ya pasti kita akan langsung tahu loh ini IP-nya di sini dari Inixindo ini nyiken kita nih ya gitu kan. Makanya kadang disamarkan gitu supaya mengelabui gitu. Jadi sehingga dengan begitu akan menyulitkan tim dari SOC untuk mendeteksi sumber asli serangan. Nah, jadi setelah kita lakukan yang namanya information gathering, kita lakukan scanning dan lain sebagainya, terus tahapan berikutnya kita melakukan yang namanya vulnerability assessment. Nah, jadi tahapan vulnerability assessment di sini adalah tahapan mendapatkan kerentanan yang terdapat pada target. Kelemahan ya, kerentanan atau kelemahan. Jadi kerentanan bisa bersumber dari mana? Ya, kerentanan bisa bersumber dari adanya kesalahan konfigurasi. Nah, ini yang paling sering terjadi ya, kita meninggalkan konfigurasi dalam kondisi default. Betul tidak? Remote servernya admin itu sering saya temui. Misalkan kita pasang network di organisasi ya, aksesnya masih default, masih bawaan pabrik, admin 1 2 3 gitu. Jadi kita bisa dengan mendisable dulu. Kita matikan akun-akun default yang bawaan dari perangkat, kemudian kita bikin punya kita sendiri. Nah, selain akses, itu kan akses ya. Itu dari sisi, jadi adanya kesalahan konfigurasi ini macam-macam. Misalnya bisa jadi ini default akses gitu kan. Dan bisa jadi ya konfigurasinya default. Dibiarin aja portnya tetap di port 22. Terus misalkan dibiarin juga
yang nggak dicuning lah, dibiarin apa adanya, nggak ada limitasi. Terus kemudian bisa jadi softwarenya memang vulnerability. Tidak di hardening juga ya? Ya nggak di hardening ya, di tuning ya. Jadi ya namanya software itu harus dituning lah, dituning atau di hardening. Ini sering terjadi. Jadi apa, seorang sysadmin itu menginstal software atau service di dalam sistem, dia tidak ngecek dulu ini aman nggak untuk saya install di sistem. Nah, makanya kan kita biasa ada mengenal istilah CVE itu ya. Ya, CVE. CVE atau vulnerability. Jadi hampir sebagian besar software atau bahkan rata-rata software itu punya CVE. Jadi ada organisasi di internet itu yang kita sebut dengan DVA, VDA apa? Vulnerability Department Assessment. Jadi ada organisasi. Jadi mereka isinya itu researcher, peneliti. Jadi semua aplikasi-aplikasi yang terpublish di internet itu mereka teliti, mereka reverse engineering, mereka pelajari ada enggak kerentanan ini, memang layak enggak untuk digunakan di masyarakat. Nah, setelah mereka teliti software itu, terus kemudian dikasih skornya, label. Oh, makanya kadang kita kalau kita cek software di internet itu ada macam-macam. Bisa jadi kerentanan low, medium, atau high. Jadi namanya DVA, sorry. Ini kalau saya sambil buka ini. Jadi namanya NIST.NVD ya, sorry. NVD.gov. Google. Ini organisasi internasional ini. NIST. Ini NVD. National Vulnerability Department. NVD. National Vulnerability Database. Ini isinya researcher ini. Jadi mereka tiap ada software yang dirilis dari sebuah vendor, mereka teliti tuh. Makanya mereka punya banyak expert ahli. Mereka udah reverse engineering jutaan aplikasi terus dipublish. Banyak engineer di internetnya nggak paham ini, ya. Terutama para sysadmin, DevOps engineer ya, bahkan software engineering pun. Jadi sacet ya. Langsung comot di internet, nggak pernah dicek ini rentan apa tidak, dan jika rentan seberapa rentan dia, jadi diinstal. Inilah yang selanjutnya membuka celah masuknya hacker ke dalam sistem. Nah, jadi ini yang pengen kita cari. Jadi dengan melakukan yang namanya vulnerability assessment ini, kita pengen cari adanya kelemahan di dalam sistem, kelemahan di dalam aplikasi atau service yang mungkin penyedia layanan sekalipun itu tidak tahu. Bisa jadi dia mungkin lalai, atau bisa jadi mungkin dia nggak tahu kalau software yang diinstal ini ada celahnya. Nah, itulah yang selanjutnya menjadi backdoor ya. Itulah yang selanjutnya menjadi backdoor untuk hacker bisa masuk ke dalam sistem kita melalui celah tadi. Jadi macam-macam, bisa jadi celahnya itu dari service atau bisa jadi celahnya itu memang dari aplikasi. Makanya kadang kita kalau pentest itu pentest dua-duanya. Di pentest service-nya dan di pentest juga dari sisi aplikasinya. Nah, ini pernah terjadi. Cuman aplikasinya doang yang di pentest, sudah aman, secure katanya, udah nggak ketemu, ternyata celahnya ada di service. Atau sebaliknya.
yang di pentest service-nya aplikasinya ini. Jadi itu menjadi satu kesatuan yang harus diuji begitu. Jadi service dan aplikasi itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Source code-nya mungkin aman, tapi service-nya, Apache-nya, Nginx-nya, atau database-nya bisa jadi itu yang mengandung kerentanan. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah mengetahui adanya kerentanan di dalam sistem, maka tahapan berikutnya aktor atau hacker selanjutnya akan melakukan yang namanya searching for exploit. Atau kalau kebetulan ternyata hackernya jago, dia bisa melakukan yang namanya exploit development. Jadi kalau pengalaman saya melakukan pentest ethical hacking itu ya ada tipikal pentester itu yang menurut saya nggak jago-jago amat sebenarnya. Tapi dia jago dalam melakukan yang namanya threat intelligence ya. Makanya kadang saking luasnya skop dari ethical hacking dalam pentest, saking luasnya skop dalam ethical hacking itu ada tiap orang itu kadang punya spesialisasinya masing-masing. Jarang ada orang saya temui dia jago dari informasi, dia jago information gathering, jago vulnerability assessment. Ya bisa jadi dia cuma jago di vulnerability assessment dan information gathering. Terkait exploit development, yaitu kita bisa dengan melakukan yang namanya CTIA. Apa itu CTIA? CTIA itu Cyber Threat Intelligence. Nah ini sama seperti OSINT, tapi dia lebih deep lagi sebenarnya. Kenapa? Karena kadang ada kondisi tertentu kita sampai masuk ke dalam deep web atau ke dark web untuk sekedar mencari tahu ada enggak exploit yang bisa saya pakai untuk nyerang ke target kita. Kita kan intinya melakukan pentest itu kan bisa dapat versi daripada aplikasi yang digunakan target. Itu informasi yang sensitif sekali tuh. Jadi sebisa mungkin kita sebagai seorang blue team, kita harus bisa melindungi nih informasi aset-aset yang kita gunakan di dalam organisasi. Jangan sampai bocor ini barang. Kenapa? Si hacker dia cuma modal tahu versi aplikasi, dia udah bisa tahu jenis serangan yang mau dia pakai seperti apa. Atau kalau misalkan dia nggak jago dalam exploit development, ya udah saya ke deep web, saya cari ada enggak exploit yang bisa nyerang ke versi aplikasi ini. Bisa jadi ada hacker-hacker yang memang mungkin pernah publish toolsnya di sana. Atau bisa jadi ada hacker yang menyediakan jasa, tinggal minta, bisa nggak kau exploit aplikasi dengan versi ini? Itu banyak. Ya, di deep web itu banyak sekali jasa-jasa seperti itu ya. Kita kadang bisa bayarnya lewat wallet ya, kripto ya. Lewat kripto atau lewat Bitcoin gitu kan. Nah, kalau misalkan ini berselancar ke deep web ya. Kalau CTIA berselancar di deep web atau di dark web, atau kalau ternyata kebetulan hackernya jago, ya udah dia bisa membuat exploit sendiri ya. Modalnya dia apa? Modalnya dia bisa reverse engineering, atau mungkin dia bisa melakukan yang namanya exploit development ya. Dia paham metode di dalam exploit, misalkan buffer overflow ya dan lain-lain ya. Jadi makanya kadang kalau kebetulan yang pentestnya jago ya dia handle semua. Tapi kadang ada kondisi tertentu estafet. Ada pentest yang hanya di bagian information gathering dan VA, selebihnya estafet dilanjutkan sama yang memang dia expert di bidang pentest lagi, di bidang exploit. Jadi pentest itu ada di sini, di tahapan melakukan exploit development. Nah, kita buat exploit. Nah, setelah kita
mendapatkan exploit yang selanjutnya digunakan, maka tahapan berikutnya kita melakukan yang namanya attack. Disinilah tahapan serangan terjadi. Kita eksploitasi layanan tadi, sehingga apa? Sehingga dengan begitu kita bisa mendapatkan akses. Jadi tahapannya memang betul-betul dari hulu ke hilir, dari ngumpulin informasi dulu, terus nguji apakah ada kerentanan, kemudian setelah itu menentukan jenis serangan, terus tahapan melakukan serangan yang kita sebut eksploitasi. Nah, jika berhasil maka aktor selanjutnya nanti akan mendapatkan akses atau biasa kita sebut dengan gaining access, mendapatkan akses. Apakah selesai sampai di tahap itu? Tidak. Karena setelah mendapatkan akses, ini nanti di tahapan black hacker nanti kita lihat. Setelah guiding. Jadi kita sebagai seorang pentester hanya sampai di sini saja. Exploit, dapat akses, sudah stop. Jangan macam-macam dengan asetnya orang. Jangan macam-macam dengan servernya orang. Kita jangankan membuka file, melihat isi direktori saya kita nggak boleh, ls saja nggak boleh Pak, apalagi melihat isi file. Kalau sampai terjadi hal itu, berarti aktivitas kita ini nggak bisa disebut lagi sebagai ethical hacker, tapi black hacker. Jadi tugas kita, jadi setelah masuk jangan iseng, saya mau cek dulu deh data saya di situ. Jangan, karena kita hanya sampai di tahap menembus saja. Setelah itu keluar. Tahapan berikutnya apa? Kita bikinlah laporan, report, atau yang kita sebut dengan documentation. Remediasi, evaluasi, remediation and evaluation, dan terakhir itu finish. Sudah. Kalau tahapan pentest sudah seperti itu saja, tidak banyak sebenarnya. Beda halnya kalau kita bicara dari kacamata black hacking. Jadi perjalanannya dia masih panjang ini barang. Perjalanannya masih panjang. Jadi misalkan, saya sederhanakan ini. Langsung information gathering aja. Kita udah tahu information gathering itu ada direct, non direct. Udah, cuman gini doang. UVA, searching for exploit, attack, gaining access. Ini kan gini. Ini saya buat rapat-rapat biar kelihatan. Exit, report. Jadi kalau di dalam aktivitas black hacking ini nggak ada. Ngapain bikin laporan? Ngapain remediasi? Nggak ada. Memangnya ada black hacker bikin laporan ke orang yang diretas? Nggak ada ya. Jadi memang mereka melakukan hal itu untuk sesuatu yang jahat. Jahat ini, hacker ini jahat. Gaining access, bedanya di tahapan ini kita melakukan yang namanya maintain correction access atau maintain connection, boleh. Maintain connection boleh. Atau biasa kita sebut juga istilahnya adalah persisten. Mempertahankan akses ke dalam sistem. Kenapa dia harus pertahankan akses ke sistem? Karena dia punya objektif. Apa itu objektifnya? Dapat data, mencuri data, atau memanfaatkan resource yang ada di dalam sistem. Misalkan sistem dipakai buat mining lah, terus mungkin server itu dijadikan sebagai bot ya, dijadikan sebagai
zombie untuk nyerang lagi ke server yang lain. Ya. Kenapa? Kenapa perlu persisten? Ya tadi, karena target kita belum tercapai sehingga kita perlu bertahan untuk waktu yang lama di dalam sistem agar tujuan kita bisa tercapai. Karena kadang realnya setelah dapat akses ke sistem, tahapannya lebih sulit lagi dibandingkan pentest di awal. Kenapa? Karena kadang ada aset-aset tertentu yang pengen kita ambil ternyata terhalangi oleh hak akses. Dia harus sebagai administrator root. Sehingga apa? Sehingga di tahapan berikutnya seorang attacker melakukan yang namanya privilege eskalasi. Apa tahapan privilege eskalasi? Tahapan menaikkan hak akses yang sebelumnya sebagai user atau sistem naik jadi root atau administrator. Kalau sudah seperti ini artinya apa? Game over. Tapi tidak semudah itu. Kadang kalau mau copy kita tidak diperbolehkan ya, karena hak akses kita hanya sebagai user. Dan kadang ada kondisi tertentu kita mau copy informasi yang ada di sistem tapi kita terhalangi oleh perangkat-perangkat security seperti EDR, XDR. Makanya kadang kita perlu privilege escalation supaya apa? Supaya kita bisa mendisable atau menonaktifkan sistem yang bisa menghalangi proses transfer data yang dilakukan oleh aktor. Nah, ini nanti ada tools-tools ya macam-macam Dirtico ya. Terus kemudian ya dan lain-lain lah. Setelah berhasil mendapatkan privilege escalation, si aktor sudah naik jadi level root, maka dia melakukan yang namanya eksfiltrasi atau mentransfer data keluar dari sistem. Jadi makanya hacker itu kadang dia punya server lagi untuk mentransfer data dari komputer yang udah berhasil diretas ke servernya dia. Jadi cara melakukan eksfiltrasi juga macam-macam. Kadang melalui query DNS, kadang mungkin bisa melalui SSH. Jadi tahapan ini memang nggak bisa dilakukan secara sembarang. Kenapa? Karena dia mengenerate traffic dengan jumlah besar. Makanya kadang yang dilakukan oleh hacker di sini dia melakukan kompresi dulu. Jadi dikirim berdasarkan chunk of data. Jadi kita sebut chunk of data. Data kecil-kecil. Bisa dikirim lewat DNS, bisa dikirim lewat traffic yang ya umumnya dianggap normal. Sehingga tahu-tahu data kita udah pindah semua. Karena kalau mentransfer data dengan jumlah gede itu kan pasti akan men-trigger adanya ini percobaan. Nah, ini. Terus setelah dia melakukan eksfiltrasi, dia tidak akan langsung keluar dari sistem. Kenapa? Tidak mungkin saya tinggalkan sistem dengan kondisi jejak kaki masih ada di mana-mana. Berarti yang dilakukan oleh hacker di sini dia melakukan namanya covering track. Atau kalau di dalam lagunya Ariel Noah menghapus jejak. Menghapus jejak. Atau biasa cara dengan menghapus atau memanipulasi log ya, atau ya history dan lain-lain ya. Jadi kalau dia keluar dari sistem dengan kondisi jejak kakinya ada di mana-mana, ya ini nanti akan membantu kita menjadi informasi yang sangat penting bagi tim forensik untuk menelusuri jejak peninggalan dari aktor. Makanya kadang dalam black hacking, ini tahapan black hacking, si hacker itu dia harus bisa anti forensik.
Karena kita mau ngeforensik, mau dapat histori jejaknya dia, sedangkan dia berusaha untuk melakukan anti forensik agar bagaimana kita kesulitan untuk mengetahui aktivitasnya di sistem dia ngapain saja. Selain dia hapus histori, dia mungkin ngerusak log. Jadi macam-macam. Ada yang hapus log, ada yang ngerusak. Jadi lognya tetap ada, tapi kita nggak bisa baca isinya karena udah dirusak sama dia. Ada namanya shredding ya. Shred. Nah kemudian setelah covering track, dia udah eksfiltrasi covering track, baru dia exit keluar dari sistem fix. Jadi kalau kita lihat tahapan daripada black hacking itu jauh lebih banyak, lebih panjang ya. 10-11 lebih panjang. Bisa sampai 11 atau 12 tahapan. Sedangkan kalau ethical hacking ya udah paling banyak dia 8 atau 9. Ini kadang remediasi juga. Ya ini udah di internal sih. Sebenarnya kita di Pentest hanya report terkait proses remediasi ya dari internalnya mereka. Seperti apa proses remediasi. Jadi kita berbicara dari kacamata seorang blue team, ya tahapan-tahapan ini yang kita akan pelajari juga. Apa tahapan-tahapan yang selanjutnya dilakukan oleh seorang black hacker, itu yang kita konfigurasi, kita hardening agar tahapan-tahapan itu jangan sampai bisa tereksekusi di dalam sistem. Jadi tidak hanya dari aspek hardening, tapi kita juga berusaha untuk mendeteksi apa saja tahapan yang bisa saja terjadi di dalam siklus yang kita bahas barusan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita. Jadi tapi bisa ada knowledge terkait dengan hacking ada. Kalau hacking enggak, saya lebih ke defensif aja. Oh lebih defensif tapi ya oke. Nanti berarti kita coba bahas dari sisi hackingnya dulu ya. Jadi kalau saya harus berangkat dari hacking dulu. Jadi menurut saya bertahan yang ini pendapat saya pribadi aja sebenarnya. Menurut saya itu bertahan yang baik itu adalah menyerang. Sama kayak main catur ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena mungkin kita bertahan kalau kita sendiri tidak tahu pola serangannya gimana. Jadi kita berangkat dari, tapi tidak harus, misalkan teman-teman yang mendalami di blue team nggak harus betul-betul nguasain, karena domainnya memang udah luas banget di sana. Yang penting tahu basicnya, tahu basicnya udah. Selebihnya kita bisa improvisasi. Jadi ini kan, jadi semua serangan yang terjadi di dalam sistem itu pasti akan tercapture oleh sistem. Jadi ya kecuali memang pada dasarnya kita konfigurasinya untuk tidak nyimpan lognya itu. Jadi sebenarnya semua terinstall. Kalau nggak ada di dalam log, berarti bisa jadi informasinya ada di dalam memori. Nah, makanya kadang seorang blue team itu harus bisa forensik. Harus bisa forensik. Karena kita berusaha untuk, misalkan kalau terjadi insiden itu kita kumpulkan artifak-artifak yang mengarahkan pada evidence, yang mengarahkan pada bagaimana seorang black hacker ini melakukan serangan ke dalam sistem yang kita manage. Oke, silakan sambil di redeem dulu ya, vouchernya bikin akses dulu, nanti di redeem, baru kita lanjutkan lagi.
Jadi kalau pengalaman saya itu handle klien, ketemu dengan klien ya macam-macam. Kadang di organisasi itu dia bisa lengkap ya, komplit ya. Ada orang red teamnya, ada orang blue teamnya. Tapi kadang ada organisasi tertentu yang mereka nggak punya red team, tapi dia punya blue team. Jadi red team mereka bisa outsource dari luar. Jadi dari sistem mereka udah hardening, terus minta dari pihak ketiga, Pak tolong diuji nih blue teamnya kita. Jadi tapi kadang ada organisasi yang udah mature lah, yang misalkan seperti di perbankan ya. Jadi pengalaman saya handle bank itu ya mereka udah betul-betul mature dari sisi cyber security. Ada red teamnya, blue teamnya, ada white teamnya, manajerialnya, technical udah. Dan kadang melibatkan eksternal kalau memang betul-betul butuh validasi lagi dari luar gitu. Tapi udah diuji dulu dari internal baru diuji lagi untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pentest internal memang sudah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Macam-macam. Dan seorang blue team itu, dan blue team sebenarnya itu masih banyak pecahannya lagi ya. Bahkan di blue team itu sebenarnya itu bisa banyak pembagian divisi lagi di dalam blue team. Kenapa? Karena di dalam blue team itu ada SOC ya, ada SOC layer 1, layer 2, layer 3 kan. Ada SOC, terus ada incident handler, ada incident management, ada forensik, digital forensik, ada network security, itu banyak, blue team ya bisa banyak. Jadi bahkan di SOC level 1, 2, 3 itu punya apa? Spesialisasinya masing-masing ya. Kalau setahu saya di SOC layer 1, 2 masih monitoring. Kita memantau adanya log yang anomali ya, yang bisa kita anggap sebagai potensi serangan. Nah, kalau di SOC layer 3 dia udah bikin rule. Kalau kita fokus dari sisi monitoring, kalau SOC layer 3 fokus bagaimana melakukan optimasi di perangkat SOC-nya. Jadi dia bisa bikin rule, bisa jadi dia pakai yang pihak ketiga itu. Rule dari SOC-nya ya, misalkan dia pakai Splunk atau pakai Wazoo. Atau kita bisa pakai rule dari eksternal. Tapi saya lupa istilahnya itu apa. Sebentar, saya lupa istilahnya. Oh ya Pak, izin Pak, tadi saya sudah mengerjakan perintah saya dulu tadi. Oh gitu? Ya udah. Oh ya, aman. Tadi diarahin sama ininya. Ya, iya, aman ya. Itu udah saya kerjain. Iya. Masih kurang bagus soal hasilnya. Ya, aman. Menerapkan ini CTI Threat Intelligence Platform. TCI, Threat Intelligence Platform. Platform fit ini. Jadi ada Threat Intelligence Platform ya. Ini misalkan pakai MSP, IBM QRadar. Jadi
kita bisa bikin platform gitu. Misalkan anggaplah di dalam circle-nya organisasi perbankan gitu kan. Bank itu kan terdiri dari bank swasta negeri. Anggaplah beberapa bank sepakat untuk bikin platform. Misalkan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA. Jadi mereka share ke sana. Jadi mereka share adanya informasi seperti IOC, IOA, ya, jenis serangan yang kemungkinan besar itu zero day attack kemana? Ke Threat Intelligence Platform ini. Karena dia bentuknya itu siap pakai, nah itu informasi dari Threat Intelligence Platform ini berupa IOC, IOA itu bisa kita integrasikan langsung ke Wazoo-nya kita itu, atau ke SIEM-nya kita gitu. Ada integrasi Threat Intelligence Platform ke SOC ya. Nah, bisa. Jadi ada yang memang ada yang memang bisa langsung diintegrasi, misalkan MSP ya. Setahu saya MSP itu bisa langsung dipakai gitu. Tapi ada platform-platform tertentu yang nggak bisa kita integrasi, tapi ada yang bisa langsung kita integrasi. Jadi ketika kita manage SOC itu kan rule-nya harus selalu kita perbarui, betul tidak? Rule-nya kan harus kita perbarui ya. Kalau pakai SOC kan rule-nya harus diperbaiki. Oh ini pola serangan baru seperti ini rule-nya. Ya, tapi pemahaman kita sampai sejauh mana sih gitu. Makanya kadang kita butuh informasi dari pihak ketiga eksternal supaya kita bisa langsung integrasi ke sistem. Jadi kita bikin rule-nya berdasarkan traffic yang masuk seperti ini, kita buat rule-nya. Tapi bisa jadi trafficnya kita sama organisasi lain berbeda. Nah, sehingga kita butuh untuk mendapatkan informasi threat intelligence dari luar. Nah, oke.